Mengatasi kesepian. Pada suatu Sabtu malam selama tahun senior saya di SMU, terdengar dari berita di radio bahwa kota kami sedang mengalami banjir bandang. Air yang sangat deras melanda dari tebing di atas kota kami dan pinggiran sungai meluap dengan air melimpah. Dengan cepat, jalan-jalan mulai penuh dengan air. Di antara orang-orang yang melintasi air setinggi lutut, ada teman saya George dan saya. Kami berada di seberang kantor pos ketika kami berjumpa salah satu teman SMU kami, Bonnie Bjorklund dan ibunya. Kami berhenti sebentar dan berbicara dengan mereka tentang betapa menyenangkannya banjir ini. Kemudian kami pergi dan nyaris tidak berbalik ketika kami mendengar jeritan yang mengerikan. Ternyata itu Nyonya Bjorklund menjerit saat ia menatap ke bawah trotoar. Bonnie sudah tidak kelihatan. Saat kami bergegas menghampiri wanita itu, ia menunjuk ke bawah, ke sebuah lubang got terbuka di trotoar. Ternyata Bonnie telah melangkah ke dalam lubang itu dan lenyap. Baru beberapa detik sebelumnya, kami hanya beberapa sentimeter dari lubang itu yang telah terbuka karena dorongan air, tetapi nyaris tak terlihat di dalam kegelapan. Meskipun saya memegang sertifikat Red Cross Life Savers, kemampuan berenang saya tidak akan dapat membantu dalam sistem drainase yang tertutup itu, yang dipenuhi dengan banjir yang meluap-luap. George dan saya menemani Nyonya Bjorklund ke rumahnya, di mana anak laki-lakinya Dale, teman sekelas yang lain dari sekolah itu, ikut bergabung bersama kami. Ketika saya akhirnya kembali ke rumah saya yang aman sekitar pukul 1 dini hari, saya berlutut untuk sesi doa yang panjang dengan Tuhan. Meskipun saya telah menerima Kristus sebagai juru selamat saya pada usia 12 tahun, saya hampir tidak mengizinkan Dia menjadi Tuhan dan penguasa di hidup saya. Saya merasa sangat kesepian malam itu. Kedua orang tua saya telah pindah 1.500 mil jauhnya, dan saya akan menghabiskan sebagian besar tahun senior saya di SMU tinggal sendirian saja. Rasa kesepian itu semakin menjadi-jadi di hari-hari mendatang. Saya menjadi pengusung jenazah di acara penguburan Bonnie, teman saya. Saya bertemu Tuhan di dalam doa dan belajar firman-Nya di setiap kesempatan, terutama untuk mencari pertolongan-Nya dalam mengatasi rasa kesepian yang amat mendalam. Dalam pembelajaran saya menemukan ayat yang akan mengubah hidup saya selamanya, sebagaimana hanya firman Tuhan saja yang mampu mengerjakannya. Itulah Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sungguh sebuah jawaban yang luar biasa bagi kesepian saya. Tidak ada suara audible terdengar, tidak ada terang cemerlang yang muncul, hanya firman murninya yang memberi saya kepastian yang kokoh. Sekali lagi, dengan berlutut, saya merenungkan fakta-fakta ini. Yang pertama, Yesus akan selalu menyertai saya, apapun keadaannya, baik atau buruk. Yang kedua, Ia tidak akan pernah meninggalkan saya atau membiarkan saya. Yang ketiga, saya bisa mengandalkan hadirat-Nya, penyertaannya kemanapun saya pergi. Yang keempat, hadirat-Nya dan damai sejahtera-Nya yang manis akan selalu menghibur kesepian saya. Dalam kata-kata terakhirnya kepada para murid-Nya, Yesus berjanji, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ini bukan sebuah janji yang ceroboh dari mulut Tuhan atas segala ciptaannya, tetapi Dia akan selalu menyertai kita dan tidak ada satupun firman-Nya yang gagal. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendirian. Tuhan Yesus
memberkati.